apabila yang kedapatan korupsi orang kaya, apabila yang kedapatan mencuri anak pejabat, orang terpandang, maka hukum lemah kepada mereka. Percis kayak hukum pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Banyak gak zaman sekarang begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat, amma ba'du. Pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, khususnya saudara-saudariku tercinta yang berkumpul di masjid tercinta, Masjid Baitus Salam. Satu pantun pembuka dari saya untuk jamaah Baitus Salam, malam-malam berangkat ke Mekah. Cakepnya mana? Malam-malam berangkat ke Mekah, bekal opak dan korma. Keluarga besar Masjid Baitus Salam terus makin barokah karena terus makin kompak dan istiqomah. Jadilah, pimpinlah diri sendiri sebelum memimpin orang lain. Kalau kita lihat bagaimana baginda Rasul dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam salah satu kitab beliau yang bernama Nasoihul Ibad, beliau rujukan kepada pendapat jumhurul ulama yang dimana jumhur ulama menyebutkan innallaha ta'ala akroma nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi khamsi karomatin. Allah Ta'ala memuliakan kanjeng Nabi dari lima segi. Satu, bil ismi, dari segi kemuliaan nama. Wal jismi, profil jasmani rohaninya. Wal atoi, kedermawanannya. War ridho, dari segi keriduan keikhlasannya. Wal khata, dan dari segi kesalahannya. Saya ambil satu, fa'ammal jismu, dari segi jasmani rohaninya. Urusan kepemimpinan Nabi. Fa'idha, maka apabila da'a kanjeng Nabi kita Muhammad mengajak syai'an akan perintah ibadah, fa'ajaba huwa binafsihi anhu. Nabi nyontoin langsung baru nyuruh. Tidak hanya pandai menyuruh, tapi pandai untuk ditiru. Tidak hanya pandai berperilaku sebagai admin, tapi langsung jadi cermin. Tidak hanya pandai merintah, tapi luar biasa, langsung membuktikan secara fakta. Menjadi guru karena digugu dan ditiru. Menjadi murabi karena betul-betul udah terbukti. Contoh dalam bab kepemerintahan. Boleh kan dicontohin kan? Boleh jelas kan? Biar jelas boleh kan? Saya kutip satu hadis. Al-Imam Nawawi dalam Riyadus Shalihinnya di urutan hadis ke-657. Di mana kata Siti Aisyah, anna Quraisyan, bahwasanya bangsa Quraisy ahammahum sya'nul mar'atil mahzumiyati allati sarakot. Mereka gelisah, mereka betul-betul prihatin karena ada kedapatan perempuan terhormat, perempuan dari kalangan orang terpandang, ternyata kedapatan mencuri dari Bani Mahzumiyah. Faqalu, mereka semua berkata, man yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kira-kira yang berani ngomong ke Rasul siapa nih? Karena yang kedapatan mencuri anak pejabat, anak terpandang, orang betul-betul yang dimana orang besar. Lantas faqalu, mereka mengajukan, man yaztari'u alaihi illa Usama bin Zaid hibbu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada lagi kayaknya yang bisa untuk ngomong ke Rasul, yaitu orang kecintaan Rasul. Siapa? Usama bin Zaid. Fakallamahu Usama. Langsung sepat, gabus, lelek, lohan, cepat, bagus, nggak bertele-tele karena juga pemirsa udah nggak tahan.
Terjadilah pembicaraan antara Usama dengan baginda Rasul. Kalau bahasa sekarang negosiasi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu Nabi dinegosiasi oleh Usama bin Zaid, Nabi nanya, "Atasfa'u fi haddin min hududillah?" Apakah kamu mau menolong orang yang dimana tersandung kasus yang merupakan salah satu daripada hukum Allah? Summa goma, Nabi diri. Pakhtatoba, Nabi berkhutbah. Summa gola, Nabi bersabda. Nih penting nih buat pemimpin. Ya Rob, apa kata Rasulullah? Innama ahlaka man qablakum. Sungguh penyebab hancurnya berantakannya umat-umat sebelum kamu. Annahum kanu ida saraka fihimus syarif tarakuhu. Apabila yang kedapatan korupsi orang kaya, apabila yang kedapatan mencuri anak pejabat, orang terpandang, maka hukum lemah kepada mereka. Percis kayak hukum pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Banyak gak zaman sekarang begitu? Ini Nabi 14 abad tahun yang lalu telah menyebutkan. Tapi kata Kanjeng Nabi, wa idza saraka fihimud dhaif. Giliran yang mencuri, wong cilik, giliran yang korupsi, yang kedapatan mencuri orang rakyat biasa, aqamu alaihil hadda. Hukum betul-betul ditegakkan. Percis kondisi zaman now, betul apa enggak? Jadi pengadilannya banyak tak terhingga, tapi mendapatkan kebenaran nada langka. Percis seperti menegakkan benang basah. Bisa benang basah ditegakkan, Bu? Belum kelar ini hadis. Lihat bagaimana Rasulullah memimpin untuk dirinya. Langsung Nabi bersumpah. Wallahi lau anna Fatimah binta Muhammad sarakat laqata'tu yadaha. Muttafaqun alaih. Apa kata Rasulullah? Demi Allah, enggak pakai orang lain untuk menegakkan keadilan, untuk mendapatkan kebenaran. Sekiranya putriku Fatimah mencuri, aku yang langsung memotong tangannya. Berarti Rasulullah hebat apa enggak jadi pemimpin? Kira-kira kalau di negara kita ada enggak yang begini nih? Ya Allah, mudah-mudahan lewat kajian Damai Indonesiaku ini bukan menggurui Al-Fakir. Kita sama-sama belajar dan yang saya sampaikan merujuk kepada perbuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas apa enggak tuh? Jelas apa enggak tuh? Itu untuk hal pemerintahan. Makan lesehan ke Sukabumi, mudah-mudahan bisa dipahami.